kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Ini ada 42 kasus Perguruan tinggi masih menjadi institusi pendidikan di mana kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi. Pemuda yang menganiaya seorang mahasiswa terkait aksi kekerasan atau korban pelecehan seksual terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sektor kesehatan ya. Podcast of You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Poltekkes Kemenkes Palembang. Selamat datang di acara POV, Podcast of You, di mana kemarin kita telah membahas banyak cerita kampus dan jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palembang. Hal ini episodenya sangat spesial, yang mana ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Saya, Nurul Azahra Safitri, selaku pembawa acara pada podcast 4 hari ini, bersama saya narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Administrator Kesehatan Ahli Muda di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Zurfiani Oktania Wardani, SKM MKM. Halo Ibu, selamat datang. Hai Kak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kita di sini sharing-sharing aja kepada teman-teman Poltekkes Kemenkes Palembang ya Bu ya. Baik Kak. Oke. Sedikit izin Bu sharing-sharing. Kami dari Poltekkes Kemenkes Palembang ini, dari BEM-nya ini menaungi 8 kementerian, yang mana salah satunya itu adalah Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu mempunyai program kerja, salah satu adalah mengkaji isu yang sedang trending topik nih, yang banyak orang-orang pada membicarakan. Salah satunya itu adalah Indonesia Gawat Pelecehan Seksual, di mana itu adalah tema kita pada podcast hari ini. Oke. Mungkin banyak banget ya Bu ya kasus yang meningkat tiap tahunnya itu, baik itu dari diri kita sendiri ataupun dari sekitar, dari masyarakat kita. Nah, dari perspektif Dinas Kesehatan Bu, seberapa besar sih Bu dampak pelecehan seksual terhadap kesehatan korban, baik itu secara fisik maupun secara mental bagi korban yang mengalami gitu Bu? Oh, sangat berdampak sekali Kak ya kalau sampai tidak tertangani dengan baik ya. Jadi misalnya ini kekerasan fisik ya. Jadi kalau seandainya memang ternyata dia mengalami kekerasan seksual, ternyata di situ ada juga kekerasan fisik lainnya. Itu rata-rata pemaksaan, jadi seperti itu ya. Jadi itu bisa kepada sampai kondisi kecacatan fisik dari yang berat, dari yang ringan sampai yang berat, bahkan sampai menimbulkan kematian juga banyak ya kita dengar ya Kak ya. Banyak kasusnya beredar yang beredar ya. Kalau fisik sih mungkin dengan memar, luka ya, jadi seperti itu sudah bisa kelihatan kan. Nah ini kalau yang sampai kasusnya hilang, jadi seperti itu sampai dengan mengancam jiwa dan kematian, nah itu sampai akibatnya seperti itu. Kemudian untuk mentalnya sendiri Kak pastilah akan terganggu. Ya, depresi ya, jadi seperti itu. Bahkan ingin mengucilkan dari lingkungan sosial ya, atau memang menarik diri ya, atau memang dikucilkan oleh masyarakatnya. Betul. Nah itu jadi psikososialnya juga pasti akan terganggu. Oke. Mungkin kalau misalkan korban itu bukan hanya secara fisik ya Bu ya, karena mungkin memar karena terpaksa dilakuin oleh orang-orang yang mau mengancam korban, tapi juga kena mentalnya juga. Jadi berbahaya banget ya Bu ya kalau untuk orang-orang terjadi di pelecehan seksual di sekitar kita. Seberapa penting sih Bu peran tenaga kesehatan dalam mengenali dan menangani kasus pelecehan seksual tersebut? Kalau untuk seberapa penting tenaga kesehatan dalam menemukan kasus tersebut, ini sangat penting Kak. Bahkan poinnya ada di situ ya. Karena yang hanya bisa membuktikan seseorang tersebut ya benar-benar korban pelecehan seksual atau tidak tadi dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar mungkin dengan psikolognya juga dia diperiksa ya, dengan tanda-tanda fisik terutama ya. Jadi memang sangat berperan penting ya untuk membuktikan kasus tersebut. Berarti tenaga kesehatan ini memang udah sangat diperlukan ya Bu ya, untuk misalnya untuk mendiagnosis baik itu dari secara fisiknya ataupun secara mentalnya. Kan kita saling membutuhkan baik itu dari dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Jadi kita saling membantu ya Kak ya. Jadi kita saling membantu bagaimana
apa sih barang bukti, misalnya kasus pelecehan seksual ataupun kekerasan itu tetap ada, ya. Kemudian juga nanti bagaimana kita mengobatinya. Jadi seperti itu kan. Kalaupun dia ternyata ada pelecehan seksual di situ, kalaupun memang dia dalam kondisi produktif, kita petugas kesehatan harus mampu memberikan bagaimana sehingga kehamilan itu tidak terjadi. Kalau memang cepat ngelapor, kita ada namanya kontrasepsi gawat darurat, ya. Jadi sehingga tidak sampai hamil, ya. Jadi seperti itu. Tapi tadi kalau cepat ditangani dan cepat mengadu, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai berkali-kali kejadian baru ngadu. Sudah banyak sekali terlambat. Jadi seperti itu. Jadi mohon nanti kita saling membantu, ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi peran tenaga kesehatan ini memang sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi dengan dinas kesehatan juga, ya, Bu, ya. Oke. Jadi apa sih tadi kita sudah bercerita banyak, jadi sebagai tantangan yang dihadapi dinas kesehatan dalam mendorong kesadaran masyarakat soal pelecehan seksual. Kita tadi kan sudah ngomong kalau misalkan masyarakat ini banyak yang enggan melapor. Jadi tantangan dinas kesehatan itu bagi masyarakat luas itu apa sih, Bu? Ya, jadi tantangannya ya tadi, ya, banyak kasus yang tidak terlaporkan tadi justru menjadi permasalahan tadi, seperti tadi kehamilan yang tidak diinginkan, ya kan? Jadi akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan karena kejahatan seksual tadi, ya, sehingga nanti ada menggugurkan dengan kondisi yang tidak medis, tidak selayaknya. Jadi sampai bisa kan itu mengancam jiwa, ya. Jadi memang selain dari permasalahan masyarakatnya sendiri, ya, jadi memang itu butuh sosialisasi lebih lanjut, lebih luas lagi, bahwa kalaupun ada tindak kekerasan, ya, baik terhadap perempuan dan anak ataupun memang sudah sampai ke ranah seksual, itu harus segera dilaporkan, ya. Jadi seperti itu. Berarti dari tantangan dinas kesehatan ini baik maupun dari masyarakat itu memang banyak beberapa emang nggak mau lagi ngasih tahu, masih takut, ya. Jadi mungkin lebih disosialisasikan lagi gitu. Jadi biarin masyarakatnya itu bisa melaporkan kepada dinas yang terkait. Ya, kadang masyarakat ini karena pelakunya orang terdekat, Kak, jadi malu, Kak, ya kan? Nama ayahnya sendiri pasti akan mencemarkan nama baik keluarga itu sendiri. Padahal sebenarnya bukan memberikan efek hukumnya, tetapi lebih kepada bagaimana hal itu tidak terjadi, terulang lagi. Kalaupun memang ternyata kehilafan itu jangan sampai berkali-kali terjadi. Jadi seperti itu. Makanya penguatan di dalam keluarga itu sangat penting, ya, bahwa segala bentuk kekerasan itu memang harus kita hentikan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu salah satu dari contoh tadi yang dibilang dari Ibu Nia tadi, bahwasannya dari kita sendiri juga itu harus berani untuk melaporkan, baik itu dari pelaku dari keluarga kita sendiri gitu, ya, Bu, ya. Iya, Kak, jadi kan permasalahan ini kan sangat kompleks, ya. Jadi baik dari korbannya maupun juga keluarga, ya, kemudian masyarakat, ya. Jadi penuh ancaman juga sih kalau seandainya sampai tidak berani, ya. Kalaupun berani itu kan ada ancaman tersendiri, ya, buat si korban dan keluarga. Kalaupun dari dalam keluarga tadi ancaman dari orang terdekat itu sudah pasti kan, sudah Kak? pasti. Nah, makanya memang harus butuh keberanian. Kita harus speak up. Ya, jadi intinya seperti itu. Jangan hanya diem. Kalaupun kita sudah tahu nih, ya, oh, ada tetangga kita, keluarga kita, ya, atau rekan kita yang memang kita perhatikan, ya. Oh, dia nih kayaknya mengalami kekerasan nih, terutama kekerasan seksual. Kita harus speak up, kita bantu dia untuk mencari pertolongan. Jadi seperti itu, Kak. Jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan. Jadi kita harus berkolaborasi, lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita, ya. Oke. Untuk harapan dinas kesehatan untuk anak-anak agar terhindar dari kasus pelecehan seksual itu apa saja sih, Bu? Baik, ya, Kak, ya, jadi untuk harapan, ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ya, terkait bagaimana untuk pencegahan, ya, sehingga kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi, ya. Jadi yang pertama, ya, diharapkan bahwa, ya, menjalin komunikasi anak tersebut, Kak, dengan keluarganya, ya, dengan orang tuanya. Jadi hubungan di dalam komunikasi di keluarga itu sangat hangat, sehingga orang tua tahu, ya, siapa teman anaknya, dia bergaul dengan siapa, apa yang dilakukannya, dan tingkah laku anak itu orang tua juga tahu perubahan-perubahan yang terjadi
terjadi ya. Kemudian selain berkomunikasi yang baik, yang kedua adalah bagaimana orang tua, peran orang tua ini sangat penting Kak, memberikan edukasi seksual terhadap anak-anak mereka. Jadi orang tua itu mengajarkan bagaimana privasi ya, anggota tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Kak, ya bagian-bagian mana, kalau perempuan bagian mana yang tidak boleh disentuh ya, kemudian yang laki-laki bagian mana yang nggak boleh disentuh, karena jika memang sudah sampai menyentuh daerah tersebut itu sudah merupakan perilaku tanda awal untuk melakukan pelecehan seksual terhadap diri si anak tersebut. Nah itu harus paham. Kemudian yang ketiga juga, anak-anak juga harus diajarkan Kak bagaimana memiliki batasan dengan orang-orang lain, bagaimana mereka harus berkata tidak untuk sesuatu yang mereka tidak merasa nyaman ya. Kalaupun sudah diinformasikan, sudah diberikan edukasi kepada anak-anak tersebut, dan harapan orang tua anak-anak tersebut tadi harus mampu mengadukan secara cepat, berteriak bahkan ya, dan berkata tidak. Nah itu sangat penting Kak ya, untuk anak-anak yang memang terlindungi ya dari kejahatan seksual tadi. Karena udah banyak sekali nih kita sudah bercerita, dan ini adalah pertanyaan terakhir yang mana banyak mahasiswa yang menanyakan bagaimana peran kami sebagai mahasiswa dalam menyikapi kasus tersebut nih Bu. Baik ya, jadi peran mahasiswa itu sangat membantu sekali ya dalam mengungkap ya kekerasan, terutama pelecehan seksual ini ya. Jadi harus mampu juga rekan-rekan mahasiswa ya untuk cepat mendeteksi dan curiga ya, kalaupun itu ada terjadi baik di sekitar kekerasan, kekerasan seksual maupun kekerasan secara fisik, mental, psikis. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga nanti dengan peran mahasiswa yang begitu cepat mendeteksi, cepat mencurigai bahwa adanya kasus tersebut ya, itu bisa segera dibantu untuk mendapatkan pertolongan ya yang lebih baik lagi, sehingga nanti untuk kasus-kasus ini juga tidak begitu terlalu banyak kasusnya. Kemudian juga dibuatkan mahasiswa itu sejenis ya penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi ya, bagaimana tanda-tanda orang yang akan memberikan mengancam jiwa kita, yang ingin melecehkan seksual kita ya. Jadi seperti itu, kita berikan informasi-informasi ya kepada masyarakat ya. Kemudian dibikin mungkin sejenis pamflet ya, atau sejenis publikasi, iklan layanan ya, yang betul. apa yang bisa dikontribusikan biarin dari agar orang-orang bisa melihat dan lebih peka lagi. Kak, betul. Jadi itu lebih luas lagi ya, bahwa kalau bisa slogannya no kekerasan seksual. Jadi seperti itu, dimanapun berada ya, tidak lagi terjadi di sekitar kita kejahatan seperti itu. Iya. Mungkin peran mahasiswa ini kita juga harus lebih peka lagi, terus kita juga lebih berkolaborasi lagi dengan dinas kesehatan dan juga orang-orang terkait. Betul. Kita bisa sosialisasi, terus tuh kita bisa lebih pendekatan lagi kepada orang-orang yang emang ada korbannya, seperti itu ya Bu ya. Nah, nggak kerasa nih ya, kegiatan podcast kita hari ini sudah hampir selesai. Yang mana terima kasih kepada Ibu Zurfiani Oktania Wardani SKM MKM yang telah memberikan banyak sekali pengetahuan kepada teman-teman Poltekkes Kemenkes Palembang. Semoga diskusi kita mengenai Indonesia Gawat Pelecehan Seksual dapat memberikan inspirasi dan juga pengetahuan baru bagi kita semua. Sama-sama Kak. Sampai jumpa lagi di podcast POV selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Zurfiani Oktania Wardani SKM MKM dan juga para pendengar yang telah menonton hari ini. Saya Nurul Azhara Safitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye teman-teman.